Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sartika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Universitas Islam Sumatera Utara NPM 712305911148. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik. Baiklah ya. Bagaimana dengan kondisi kelasnya? Sudah bersih, rapi? Oke. Sekarang Ibu absen dulu. Andre Kurniawi, Bayu, Cynthia Ken, Agus, apa ya? Duma, Pransandi, Grace Iqbal, Indri, Mutiara Surya, Prayoga, Regina, Risma, Marcelino, Nadir, Sylvia, hadir semua ya? Baik. Oke ya. Sebelum memulai, Ibu minta dulu kita berdiri sebentar. Berdiri semua dulu sebentar. Kita jangan untuk memandu. Siapa ya? Yang bisa Indri. Indri bisa memandu untuk teman-temannya menyanyikan lagu apa ya? Dari Sabang sampai Merauke. Yuk semuanya posisi siap. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Ayo In. Semuanya siap untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, makasih Indri. Silakan yang lain duduk kembali. Oke. Ibu mau bertanya sebentar tentang materi kita minggu lalu. Karena ada minggu lalu kita sudah masuk tentang kedaulatan. Yang Ibu ingin tanyakan kepada kalian adalah siapa yang masih bisa menjelaskan tentang apa itu kedaulatan? Ada yang bisa? Oke, siapa? Oke, Indri, boleh? Apa ini? Kedaulatan yang saya tahu adalah kedaulatan adalah kekuasaan tinggi dari atas semua wilayah di suatu negara. Oke, kita. Jadi masih ingat lagi ya? Ibu mau nanya lagi juga. Siapa yang tahu kalau Indonesia ini termasuk dalam kedaulatan apa? Ada tahu? Boleh jawab? Kedaulatan? Pancasila. Oke.
Jadi sudah pasti ingat ya dengan materi yang kita yang minggu lalu ya tentang kedaulatan, pengertian kedaulatan, terus itu apa sih yang dimaksud kedaulatan, terus terdiri dari apa sih kedaulatan yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kira-kira kalau menurut kalian kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, terus lanjut lagi ke video yang ibu tayangkan tadi di depan, kalau kata kalian, menurut kalian, pemikiran kalian, kita ini akan masuk ke materi apa? Kita akan masuk ke materi apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau tentang keberagaman macam-macam yang ada di Indonesia. Kita masuk ke keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kalau gitu kita lihat lagi nih. Silakan disimak lagi. Ibu akan menunjukkan PowerPoint-nya atau masukkan materi yang akan kalian hadapi. Ayo, disaksikan ya, didengarkan, diperhatikan dengan bersama. Oke, ya kita masuk ke beragaman Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dengan capaian pembelajaran, mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas serta menjelaskan makna dan nilai dari keberagaman. Itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita tuju. Terus dengan unit 1, mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Dengan pokok bahasa, jenis dan pembentukan identitas individu sosial alamiah dan terbentuk secara
sosial. Pancasila sebagai identitas bangsa. Nah, ini kita akan masuk materinya. Jenis pembentukan identitas. Identitas adalah sinonim dari jati diri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Identitas itu ada dua macam, ya, yaitu identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu ialah identitas yang dimiliki oleh seorang individu, sedangkan identitas kelompok artinya identitas yang dimiliki oleh kumpulan individu di mana memiliki ciri yang sama, yang biasanya disebut dengan ras. Itu adalah identitas kelompok. Nah, baik identitas individu maupun kelompok, keduanya bisa didapat secara alamiah dan terbentuk secara sosial. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila? Hubungannya adalah negeri kita ini adalah negeri yang penuh dengan keberagaman. Keberagaman tersebut adalah identitas kita. Semuanya disatukan dalam melalui Pancasila, di mana Pancasila sangat menghargai keberagaman. Disatukan melalui Pancasila, di mana Pancasila sangat menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Pancasila sendiri muncul dari tradisi masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Muhammad Hatta pernah menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya untuk diucap di bibir, namun harus juga diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, mengenali dan menyadari keberagaman identitas, manusia itu adalah makhluk sosial, ya, yang artinya pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, interaksi pada setiap manusia pasti akan terjadi. Nah, yang ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang apa itu interaksi? Ada yang bisa tahu? Interaksi? Bisa? Ada yang bisa tahu interaksi? Ayo siapa? Ayo. Oke, Tika boleh? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Oke, interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Itu adalah interaksi. Melalui interaksi tersebut tentu saja kita akan mengenal satu sama lain. Cara lain untuk mengenali satu sama lain adalah dengan sosialisasi. Nah, siapa yang tahu sosialisasi itu apa? Ada yang bisa tahu sosialisasi itu apa? Ayo, boleh angkat tangannya. Iya. Sosialisasi adalah, ayo yoga, gak usah ragu-ragu yoga. Kalau mau maju, angkat tangan yoga. Siapa yang tahu interaksi? Sosialisasi adalah siapa? Ayo. Ya John, boleh John. Sosialisasi adalah penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh sesuatu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Sosialisasi adalah penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran kalau Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa, ya. Kita ini banyak sekali dengan suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat dan sebagainya, ya kan? Terus, nah makanya kita ini disebut dengan identitas primordial, ya. Dengan mudah bisa kita artikan adalah identitas yang suatu kelompok yang memiliki ciri yang sama. Oke. Nah, hebatnya bangsa ini adalah meski memiliki keberagaman, tapi tetap bisa bersatu sebagai sebuah bangsa yang kuat melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka muncullah identitas lain yang disebut
Mau ambil rumput. Tempel lagi. Ini kota ini bagian siapa? Ya udah, Tiga lah. tadi itu. Oh, yang kecil ini ya? Ada yang bertanya ini? Iya. Ini paham? Halo, Bu. Dia penegak daerah apa ini? Jakarta, dari Seriki namanya. Oke. Ini lah. Ini apa ngambil apa daerah apa? Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat. Oke. Gue pesen ya? Ya. Halo juga kan? Ini daerah apa ini? Oke. Boleh ya? Paham ya? Paham banget itu. Bener, ini dari mana ini? Jelek lagi tuh mah. Belum ya? Udah lumayan. Siapa ya? Iya. Jangan lupa ya, Ibu akan tetap menilai kalian secara individu. Apakah kalian ini saling kerjasamanya ada, aktif atau tidaknya? Terus, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti jangan lupa untuk kalian kumpulkan di meja Ibu punya soalnya ya. Nanti kalian tuliskan di buku kalian dan kumpulkan di meja Ibu. Latihan soalnya, negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa semboyan tersebut mencantumkan bangsa negara kita? Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ibu tunggu di meja. Nanti kumpulkan setelah ini. Oke? Paham? Kita mau presentasi ya. Siap-siap mau presentasi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang lampu. Yang pertama adalah fungsi kompang lampu. Kompang adalah fungsi dari kayu dan melapisi kulit kambing. Kedua ada tapis atau baju raja lampu. Yang tapis adalah pakaian baju tersebut lampu yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sendiri, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan susun sendiri. Tombak atau payan lampu. Tombak payan adalah senjata tradisional dari daerah Lampung. Yang keempat ada nuansa lampu. Rumah ada Lampung ternyata bermacam-macam bentuk dan sebutannya. Ada nuansa, rumah tradisional Lampung persegi dan rumah adat Sukadana. Dan yang kelima ada tari bedana lampu. Tari bedana adalah tarian tradisional yang dipercaya menapaskan ajaran agama Islam dan menggambarkan makna kehidupan dan budaya masyarakat di Lampung yang ramah dan juga terbuka. Oke. Mau nampilkan lagu ya? Iya. Oke, yuk kita dengar lagu dari Lampung ya. Ini adalah kesenian yang akan mereka tampilkan.
Ibu minta siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita dapatkan di hari ini tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya Bu. Boleh, Indri. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku adat, ras, dan juga budaya. Oke. Hari ini, oke, Ibu akan bagikan ini sticky note untuk kalian tempelkan di sini di papan yang sebelah sini tentang bisa kalian gambarkan ekspresi wajah kalian. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Materi apa yang ingin kalian tambah di hari ini? Terus bagaimana dengan pelajaran hari ini? Boleh, ya? Kalian tuliskan di sini. Terus tempel di papan situ, oke? Paham? Ingat minggu depan kita materinya masih tentang Bhinneka Tunggal Ika juga. Silakan baca kembali materinya dan jangan lupa juga bahwa tulis besok minggu depan untuk materi minggu depan. Ya, ayo boleh disiapkan kembali, kita berdoa kembali. Mejanya boleh dirapikan. Doa selesai. Semua siap. Beri salam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Di bawah kiri ya.